Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Firdaus Zuri. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang ragam bahasa. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang biasanya digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahasa Indonesia sangat beraneka ragam. Hal itu disebabkan bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam ragam penuturnya. Oleh karena itu, penutur harus mampu memilah ragam bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Biasanya, ragam bahasa menuntut topik yang dibicarakan, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta ada medium pembicara. Ragam bahasa dibagi menjadi 3. 1. Ragam bahasa berdasarkan media. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama adalah ragam bahasa berdasarkan media. Jika dilihat dari media, 2 ragam bahasa antara lain 1. Ragam bahasa tulisan, dan yang kedua, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya adalah 1. Tidak memerlukan lawan bicara. Yang kedua, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang ketiga, selalu memakai alat bantu. Nah, sedangkan ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap manusia dengan memperhatikan ritme, intonasi, dan lain-lain. Ciri-cirinya 1. Harus ada lawan bicara. Yang kedua, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang ketiga, tidak perlu alat bantu. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa antara lain 1. Ragam dialek. Contoh, gue udah baca buku itu. Yang kedua, ragam resmi. Contoh, saya sudah membaca buku itu. Yang ketiga, ragam tak resmi. Contoh, saya sudah baca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan ada beberapa macam, yakni 1. Ragam bahasa ilmiah. Yang kedua, ragam bahasa hukum. Yang ketiga, ragam bahasa bisnis. Yang keempat, ragam bahasa agama. Yang kelima, ragam bahasa sosial. Yang keenam, ragam bahasa kedokteran. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa sastra. Nah, itu adalah sedikit materi tentang ragam bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.